Halo, selamat pagi dan selamat datang hari ini di bulan puasa yang suci ini. Masya Allah, teman-teman udah batal berapa nih puasanya nih? Ada yang belum pernah puasa mungkin barangkali, atau ada yang udah botol seminggu. Siapa tahu teman-teman lagi bingung siang-siang mau ngebahas apa. Nah, kita lagi kedatangan itu main banget kan. Gue biasanya ngobrol sama cowok-cowok terus nih yang belum mandi biasanya. Kemarin ada Bang Irfan, ada Bang Zul. Nah, ada abang-abang temannya Zul juga yang kebanyakan tuh waktu ketemu gue tuh belum mandi. Nah, sekarang tuh alhamdulillah banget gue di kedatangan temen gue. Ya, Diana marah lagi. oh ya, Diana 2 kali lo diginiin lo. Mbak Diana tuh bukan wanita, tapi bukan wanita. tapi ibu-ibu. Gitu. Jadi beda. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Rista. Mbak Rista siapa? Yuk tetap ikutin acara kita sampai akhir. Nah, halo Mbak Rista. Halo Kak Resa. Wah, Mbak Rista, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, seperti yang lo lihat Kak, gue makin shining splendid. Wow. Tapi emang sama sekali nggak melunturkan, lo sama sekali nggak lesu lo di bulan puasa ini. Iya, gue selalu energik tiap saat. Tapi puasa? Puasa dong. Oh, puasa. Gila. Gue kira hari ini lo nggak puasa lagi. Puasa gue. Oh, puasa. Mbak Rista boleh nggak sih kenalan diri? Mbak Rista ini siapa sih? Gue bingung. Ya. Gue bingung. Apa? Gue bingung sebenarnya, gue mau menjelaskan diri gue ini siapa. Oh ya, oke. Ini teman-teman mungkin gue yang perkenalkan diri kan. Boleh. Teman-teman, ini adalah Mbak Rista Septianingsih. Dia adalah Gila, lengkap banget ya nama gue. Siapa yang tidak kenal Mbak Rista itu sangat melekat di kepala dan hati gue, teman. Gila. Tadinya marah nanti. Kenapa? Karena sebenarnya Mbak Rista ini selain teman gue, teman baik gue, dia juga pawang gue. Kenapa? Karena karena memang pada saat dulu kita bekerja di tempat yang sama itu gue lebih banyak bengalnya, dan ini beliau adalah pawang gue. Dan Mbak Rista Septianingsih itu banyak banget nih kesibukannya sekarang. Salah satunya sekarang gue jualan. Iya benar, gue jualan. Jualan apa sih Kak? Jualan sekarang tuh gue lagi nyoba jualan barang-barang thrifting gitu. Jadi yang lu jual kemarin di sosmed itu, di Instagram bener. itu thrift. Iya benar, thrift. Karena gue ngelihat potensinya itu, kesempatannya buat kita dapet cuan tuh lebih besar sekarang thrift. Karena emang lagi hype banget sekarang Kak. Apalagi bulan puasa. Iya, bentar lagi lebaran. Lagi nyiapin buat lebaran. Iya, ya kan? bener. Gila. Nih kalau teman-teman nih belum belanja baju lebaran, nggak usah jauh-jauh belanja ke Tanah Abang. Biar Mbak Rista aja yang belanjain. Bener. Nanti langsung dicek Instagramnya, nanti dibantuin buat taruh ya profilnya ya. Boleh gak sih? Boleh dong, boleh. Boleh. Di sini Pada Rebutan. Jadi lu tau gak kenapa gue bikin Pada Akunnya Rebutan? namanya Pada Rebutan. kenapa tuh? Jadi namanya gini, Pada Rebutan? gue tuh pas sebelum gue bikin thrift shop ini, gue kan ngeliat nih orang-orang kok pada jualan baju-baju gitu ya, baju-baju bekas gitu. Iya. Sebenarnya udah dari lama sih, gue udah pakai baju bekas sebenarnya dari lama ya. Cuman karena mungkin kalau dulu kita tuh kayak malu gak sih? Ih, lu pakai baju bekas kayak malu gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang apa sih, udah kayak keren banget pakai thrift shop tuh nggak masalah, walaupun orang malah suatu prestasi. Iya, orang tuh mikirnya thrift shop itu tuh kayak barang bekas, barang-barang yang udah gak mau dipakai. Padahal sebenarnya thrift shop itu tuh nggak selamanya semuanya barang bekas. Kadang ada juga nih barang yang masih ada tagnya gitu. Nah, baru tapi tidak sampai terjual. iya benar, kayak stok-stok lama gitu ya, udah dijadiin thrifting kayak gitu.
Nah terus pada awalnya sebelum gue buka thrift shop gue nih, dulu gue juga udah mulai jualan. Gue tuh udah mulai jualan dari gue masih SMA. Wow. Iya. Jadi ini lucu banget, ini kayak ada relate sama kemarin tuh kita ada kedatangan namanya Bang Irpano. Iya. Itu juga nonton waktu itu. Gue nonton. Jadi Bang Irpano itu jualan thrifting tapi emang dari dulu hobinya jualan. Iya. Dia hobi jualan dari SD. Lo dari? Gue juga dulu SD jualan. SD juga jualan? Gue. Nah karena ini iya. basic kalau bisa dibilang basic keluarga gue tuh emang pada jualan semua. Kayak nenek gue jualan makanan, nenek gue yang dari bapak gue panggil Dadong itu dia juga jualan canang karena nenek gue kan yang itu Hindu ya. Jadi dia tuh jualan canang. Jualan canang tuh apa? Canang tuh buat sembayangnya orang Hindu. Oke. Kan, canang gitu. Terus nyokap gue juga kadang jualan. Jadi intinya di keluarga gue tuh sukanya berniaga gitu loh. Jadi nah pada saat gue SD. Lu SD? SD kelas 3, kelas 4 lah kayaknya ya. Gue tuh jualan keliling, Kak. Sumpah. Gue jualan keliling. Lu tahu gue jualan apa? Apa? Cilok. Oh. Yes. Cilok udah sampai sana SD. Jadi kalau di Sumbawa itu kita namanya? Bilangnya bukan cilok. Apa? Pentol tusuk. Pentol, iya karena sama kayak di Jawa Timur Ya, juga pentol. Pentol. Jadi kalau cilok itu kan lebih banyak aci ya. Iya. Kalau untuk pentol itu dia lebih banyak dagingnya dikit sih gitu. Jadi kalau cilok kan dia cuma aci kan ya. Kalau pentol ini kan ada campuran dagingnya. Kayak gitu. Nah, karena nenek gue itu jualan bakso. Jadi dia bikin cilok. Jadi gue jualan keliling pulang sekolah. Itu gue jualan keliling kampung sama adek gue bawa panci. Berdua. Astaga. Bawa panci, bawa saus, bawa tusukan sama plastik kan biasanya buat tusuk itu kan. Tapi Enggak gitu dong. Tapi ada nadanya gak sih? Ada nadanya gak sih? Kayak ayo pentol kayak gitu. Kayak gitu. Sumpah. Lo manggil lagi, lo boleh praktekin lagi kalau lo masih inget waktu muter di rumah. Iya gue keliling. Ayo pentol kayak gitu. Ayo beli maksudnya kayak gitu. Ayo beli. Oh dari dulu udah dapet pelajaran call to action ya? Iya dong. Gawat banget. Terus gue jualan gue tuh jualannya bukan karena nenek gue nyuruh ya. Gue suka. Memang dari elunya. Emang gue seneng aja karena gue daripada gue main mungkin karena dulu kalau gue pulang sekolah gue disuruh tidur siang ya kan, daripada gue disuruh tidur siang. Bosen. Mending gue alasan gue buat main tuh jualan. Jadi gue jualan keliling sambil main. Yang beli biasanya siapa waktu itu? Ya teman-teman sekolah gue kan di dalam kampung gitu loh Kak, keliling kampung doang, deket-deket rumah gue kayak gitu sama adik gue berdua jualan pentol. Tapi boleh cerita gak sih sama temen-temen waktu itu lo jualannya tuh di kampung tuh di daerah mana sih? Sumbawa, gue asli Sumbawa. Dari Makassar udah tahu-tahu kemarin bisa jadi anak Tebet, sekarang anak Sumbawa. Luar biasa ya. Emang kayaknya Pena Enterprise ini menusantara ya. Nusantara banget ya, iya, seluruh Indonesia gitu. Bener. Emang bawaannya langsung abis ini kita kantor di Kalimantan. Dari jualan cilok dulu apa namanya? Pentol. Sampai sekarang kan namanya masih pentol nggak sih di sana? Iya, tapi sekarang cilok juga udah happeningnya cilok ya? Iya, cilok juga ada sekarang. Nah, terus waktu itu lo jualan sama adik lo? Adik gue. Muternya waktu itu jualannya berapa lama? Maksudnya jualannya itu ada nggak sih sampai setahun gitu? Apa nggak lo sesuka lo aja? Sesuka kita aja, karena biasanya kan nenek gue tuh jualannya tuh di rumah sih, tapi kadang yaudah sini kita keliling aja nih gitu biar cepet habis, kalian main gitu. Gatel. Emang gak bisa diem anaknya dari kecil gatel. Mungkin ada di situ juga temen lo yang ngerasa ada malunya gitu, tapi lo nggak sama sekali nggak kepikiran buat malu karena lo suka ya. Bodo amat sih gue. Gue sumpah kalau kayak gitu gue nggak gengsi Kak, yang penting duit gue. Mungkin kayak karena gue mata duitan kali ya. Terus abis jualan pentol. Iya. Gorengan. Pas kapan tuh? Iya sama juga. Jadi nenek gue tuh jualannya banyak Kak. Kadang jual bakso. Kalau bulan puasa gini nenek gue tuh jualan cendol gitu-gitu. Oh, jual takjil. Takjil gitu lah. Nah terus nenek gue juga kadang jual gorengan gitu kan.
Nah jadi kalau gorengannya itu kita nggak keliling. Jadi ada tempatnya buat nongkrong. Emang di situ kayak di depan rumah orang gitu. Dia tuh kayak punya apa ya, teras, di terasnya orang gitu. Jadi digelar gitu. Iya, banyak yang jualan di situ. Oh, kayak kalau di sini kayak di kes makanan juga gitu. Sekarang tuh dulu kayak bazar ya. Iya, tapi bazar itu paling yang jualan kayak cuma 3-4 orang. Kalau ini nongkrong di situ. Oh, nongkrong di situ akhirnya orang lalu lalang untuk beli. Tapi itu jualnya tiap bulan puasa. Enggak sih, kalau gorengan seadanya nenek gue mau jualan aja. Wow. Kayak gitu. Jadi belum tentu lu jualan di besoknya gitu. Iya, belum tentu. Tapi waktu itu yang tadi tuh gue mau nanya ini. Waktu lu bikin pentol, jadi balik lagi ke pentol. Duitnya dari mana tuh modalnya? Nenek gue lah. Oh, nenek lu cuma jual pentol, lu kelilingin ya tadi ya. Nah, nenek gue tuh jualan bakso juga, Kak. Nenek gue tuh jualan bakso. Nah, terus minta bikinin pentolnya lagi, pentol tusuk kan buat gue jualan keliling. Nah, biasanya tuh ditaruh di rumah juga sih gitu. Jadi anak kecil pada dateng gitu kan. Tapi kadang gue juga sama adik gue tuh keliling, seru-seruan biar gitu. Main. Tapi yang serunya kita itu apa coba? Kadang dagangan kita tuh habis kita makan sendiri. Lo gak ditanya nenek lo? Enggak. Nenek gue tuh santuy. Sumpah nenek gue tuh nenek gue terbaik. Tapi beliau udah almarhum sekarang. Almarhumah ya sekarang nenek gue tuh. Jadi dia gak peduli itu duitnya kemana, dagangannya kemana. Yang penting happy. Yang penting kita tuh happy. Jadi duit yang hasil jualan tuh kita jajanin lagi gitu. Terus abis itu pernah jualan apa lagi dari jualan? Nah terus itu kan gue masih kelas 2 atau 3 SD, kelas 4 SD tuh lah. Terus kelas 6 SD. Ada lagi? Belum sampai SMP nih? Belum. Oke. Kelas 6 SD, gue kan waktu kecil, jadi gue nggak tinggal sama bokap nyokap gue kan waktu gue masih SD kelas 4. Nah terus gue tinggal sama bokap nyokap gue tuh udah kelas 6 gitu. Nah karena dulu bokap gue kan belum punya pekerjaan tetap kan ya. Akhirnya tuh dulu tuh ada yang namanya buah malaka. Tapi gue nggak tahu ya buah malaka itu ada di tempat lain apa enggak. Buah matoa bukan beda. Bukan, beda. Jadi dia tuh kayak buah cermai, tahu nggak lu buah cermai? Itu buat apa sih biasanya? Dia nggak tahu cermai. Bang Zul tahu nggak cermai? Lu tahu bang? Gila lu apa? Lu hidup di mana sih? Lu nggak tahu cermai? Gue hidup di Bekasi. Lu cari deh buah malaka di Google, ada nggak buah malaka? Ada buah kersen. Beda, buah kersen beda lagi. Itu kayak anggur-anggur kecil itu buah kersen. Coba lu. Manfaat buah malaka yang khas dengan coba gue lihat. Asam. Ini bukan? Sini Kak. Iya bener, ini namanya buah malaka. Nah, jadi buah malaka ini di bokap gue tuh entah dia petik di mana, kan banyak banget kan. Buah malaka ini dijadiin manisan sama nyokap gue. Oh sweet. Dijadiin manisan, terus tante gue juga kayak bikin jajanan gitu. Nah jadi gue tuh kalau sekolah Kak bawa plastik, isinya manisan malaka sama jajanan. Namanya jajanannya itu tuh kita buat-buat, namanya jajanannya apa ya kalau gue ingat? Halwa kalau nggak salah. Oh lu ngasih nama sendiri, ngasih brand? Iya namanya halwa. Iya 6 SD. Jadi wah punya brand sendiri, gawat. Terus kan udah. Emang pantes sih, pantes kayaknya bener-bener relate sama yang lo kerjain kemarin sih. Jadi kalau misalnya baru tahu banget loh ini gue. Iya, karena gue nggak pernah cerita juga ke orang kan. Iya. Perjalanan hidup gue tuh panjang banget. Berarti abis ini kalau misalkan nanti ada orang yang nanya, lo dulu gimana, langsung aja kasih videonya, lo nonton sendiri. Lo mau lihat? Terus halwa itu kan. Jadi pada saat temen-temen gue istirahat, temen-temen gue kan main tuh, gue jualan. Sekarang jualan es, udahlah macem-macem lah gue jualan. Jualannya di teman-teman lo juga ya, di kelas? Enggak di kelas, di luar pas jam istirahat kayak. Oh jam istirahat? Kayak ada lorong di sekolah gitu. Nah yaudah kita nongkrong. Iya Allah seru banget. Temen-temen lo juga jadi nongkrongin dong otomatis orang lo jualan di situ. Temen gue juga ada beberapa juga yang jualan. Oh iya. Iya mereka juga jualan apa? Jualan es kadang. Jadi kan sekolah gue kan di lingkungan rumah gue kan kedeket. Jadi tuh misalnya rumah teman-teman gue tuh cuman kayak kepisah tembok gitu loh sama sekolahan. Jadi kalau misalnya kayak yang jualan es itu pas jam istirahat
nyokapnya tuh dateng nganterin termos buat es gitu. Ya, tai sweet banget. Itu selama kelas 6. Iya itu pokoknya SD lah. Jadi kita tuh kayak nggak malu, ngapain malu, karena menurut kita tuh hal yang biasa gitu. Makanya dan lu suka, itu sih yang Suka. penting. Itu sih yang penting. karena gue sekarang kan lu lihat kan ada banyak sekali, biasa kita lihat di media sosial banyak sekali anak-anak kecil yang jualan. Itu tuh gue kayak ngelihat gila ya, gue juga masa-masa itu gue udah pernah lewatin. Kayak ketika dejavu. iya ketika temen-temen gue main, gue tuh jualan, jadi gue nggak ikutan main kayak gitu. Sambil main juga kan, sambil Iya, hahehe juga. iyalah. Jadi kalau misalnya ditanya sejak kapan lo mulai cari duit, sejak SD. Oh, sweet banget. Aku kan tadi udah diceritain ya kalau Mbak Rista tuh anak dari daerah mana? Sumbawa, Sumbawa, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat sekarang sudah stay di Jakarta dan itu panjang banget tuh perjalanan itu, sumpah. Bisa nggak ya kira-kira buat dihantam sejam? Nggak bisa ya. Jadi satu novel nih. Jadi satu novel. Nama daerahnya itu Kabupaten Sumbawa Barat. Itu tuh daerah lingkar tambang. Dulu ada namanya PT Newmont. Itu dia tuh emas, Ngapain? tambang emas gitulah Kak. Oh, jadi PT Newmont itu Tambang penambang emas. emas di daerah situ. Iya, jadi Tapi penambangnya banyak, nggak cuma si Newmont doang. dia doang. Oh, di oke. situ kan. Terus Lu cari emas? kagak. Oh, gue kira lo yang cewek-cewek air nggak gitu. Karena udah ganti nama dia PT Newmontnya. Nah jadi Terus? karena kita itu ada di daerah sekitar tambang, otomatis dia harus mensejahterakan kita dong. Benar. Jadi segala sekolah itu Harus dijamin. gratis. Sekolahnya digratisin loh di sana. Sekolah gratis. Abis itu kalau yang berprestasi, Sekolah negeri jadi gratis. iya waktu itu gue gratis loh sekolah kayaknya. Tapi nggak tahu sih karena kan gue bukan yang bayar ya. Oh iya iya. Nenek gue yang bayar. Lo nggak mikirin juga. Iya, paling cuman bayar uang apa kayak gitu kan, iuran apa gitu. Terus akhirnya kalau misalnya kita berprestasi, kita dapat beasiswa. Nah, gue tuh lumayan ada lah otak-otak gue dikit ya. Selain gratis, lo dapat beasiswa. Gue dapat beasiswa. Akhirnya dapat uang jajan. Dapat uang jajan. Waktu itu dapat berapa? Waktu zaman itu ya, zaman itu tuh satu semester tuh 600.000. Wow. Itu tahun berapa sih gue SMP? Lumayan loh, itu 600.000 satu semester, belum dikorup-korup dikit kan pasti? Enggak. Enggak tahu. Nggak ngerti. Iya, pokoknya dapat 600.000 lah ya. Kita langsung ditransfer dari Newmontnya itu. Oh. Jadi zamannya anak-anak seumuran gue belum pegang Bank. bank, gue udah punya karena gue ada tabungan Beasiswa itu. beasiswa itu. Oh. SMA masih di Sumbawa Barat ya? Enggak, jadi gue tuh mungkin karena gue agak bengel ya. Gue tuh pinter tapi gue bengel. Bengal. Nakal, bandel. Bandel. Jadi tuh pas gue SMA, gue pindah ke Sumbawa. Oke. Jadi gue anak baru di Sumbawa nih. SMA Oh, Sumbawa Barat sama Sumbawa tuh beda. Beda Wilayah. Kayak beda kabupaten gitulah, gitulah. Kayak Tangerang sama Depok gitu beda. Ya gitu. Sejauh itu juga. Iya. Enggak deket mah Tangerang. 20 kiloan. Gue nggak ngerti kalau lu tanya kilo-kilo Kak. 1 jam perjalanan. Iya 1 jam perjalanan lah, iya, 1 sampai 2 jam perjalanan lah gitu ya. Nah jadi waktu SMA gue tuh sempat SMA di sana. Gue sempat SMA di sana cuma kayak apa namanya ya, 1 semester gitu. Semester kedua gue tuh pindah ke Sumbawa Kak. Oke. Jadi gue jadi murid baru di sana. Jadi anak baru. Anak baru enggak enak. Idola pria-pria zaman itu dong. Kalau bimbingan BK bimbingan konseling, kalau BP bimbingan personeling bukan? Iya. Personal. Lucu aja deh, gampang aja lucu. Enggak nih, karena gue nggak sabar sebenarnya dengan cerita akhirnya gimana lo memilih kuliah jadi di Jawa. Panjang banget ceritanya Tuh, coy. kan, makanya. Nanti abis penasaran nanti gue boleh tag lagi gak sih? Ini baru sampai SMA loh. Sekarang Arista ini udah istri orang. Ini panjang banget. Tapi waktu itu lo SMA juga ini kan ngeband belum ya? Udah ngeband gue. Oh udah. Gue tuh sebenarnya ngebandnya tuh
dari SMP sebenarnya ya. Oh. Tapi dari SMP. gue udah suka ikut lomba nyanyi dari gue kecil, dari gue SD. Oh. Gue suka ikut lomba nyanyi. Nah terus pas gue SMP tuh udah ngeband SMP tapi nggak sering-sering banget. Nah pas gue ini tuh SMA. Baru-baru ini. Ya gue ngeband-ngebandnya tuh SMA. Waktu itu kalau ngeband nyanyiin lagu apa? Zaman itu sih Coklat, terus kayak Dewa kayak gitu. Yang vokalis cewek apa lagi sih? Utopia kan Coklat. Sopan banget. Apalagi ya? Ratu. Yeay. Setiap ku bercinta. Asik. Satu ref dong, coba dong. Lagu apa? Coklat. Ada nggak? Utopia. Aku selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat mengenangmu untukku sendiri. Masih ada itu, ilmu nyanyinya masih ada. Masih dikit-dikit walaupun suara gue sekarang udah gak bisa kayak dulu ya. Iya, soalnya udah jadi bini orang. Jadi gue sambil kuliah tuh sambil kerja. Terus abis lulus D3 ngambil jurusan apa tuh? Manajemen Informatika. Oh, anak MI. Gila, waktu itu bisa coding. Pinter banget gue coding dulu kak. Tapi sekarang gue bikin kode-kode ini aja. Oke, sit bingung gak? Terus udah lulus itu gue sempat kerja juga di Sumbawa. Oh iya, sempat kerja di Sumbawa. Gue udah kerja di beberapa perusahaan di Sumbawa. Pertama kali gue kerja itu di perusahaan joint venture bahasa Inggris. Iya, joint venture. Iya. Jadi itu tuh perusahaan Jepang, Indonesia sama Thailand. Oh. Jadi dulu bos gue tuh buka di sana. Thailand sama Jepang. Oh, bisa bahasa Thailand. Kakun gitu. Kakun gitu dong. Tapi beneran orang Thailand nih kerja di sana. Beneran orang Thailand. Orang Thailand sama orang Jepang. Jadi bos gue tuh banyak kayak orang yang bagian mesin dan segala macamnya itu tuh orang Thailand kebanyakan, tapi ada orang Indonesianya juga. Jadi orang Sumbawanya itu cuma beberapa, jadi kebanyakan yang dari Jakarta, dari Bandung itu dikerjakan di sana, Surabaya kayak gitu. Seru. Itu pas awal berkarir. Iya, awal gue kerja tuh setahun. Tapi pikiran gue tuh Sumbawa itu ini loh, banyak kudanya ya nggak sih? Kuda Sumbawa tuh beneran ada nggak sih? Apa cuma cerita dongeng lo? Ada. Maksudnya kenapa dinamakan? Unicorn lu kira-kira dongeng? Enggak, maksudnya gue nggak tahu apakah beneran kuda Sumbawa tuh emang berlari-lari liar gitu di sana? Enggak juga. Jadi yang gue baca gue nggak tahu juga sih ya. Lo nggak pernah melihat kuda Sumbawa di sana berkeliaran di pantai gitu nggak? Oh enggak lah. Nggak sampai sebegitunya. Kalau dulu iya ya, mungkin waktu zaman gue kecil. Hah? Sumba. Tapi emang di beda? Sumba juga ada kuda. Sumba sama Sumbawa beda? Beda. Oh. Sumba tuh NTT coy, Nusa Tenggara Timur. Kalau Sumbawa tuh Nusa Tenggara Barat. Bodoh. Saya geografinya jelek. Pantesan. Lu anak IPA apa IPS lu? Gue anak IPA. Oh pantesan. Gue maklumi karena lu anak IPA. Iya, ya kan? anak IPA. Kalau anak IPS juga harusnya maklum karena udah lama nggak udah menerima pelajaran IPS dong. Iya. Namanya udah kerja di situ. Pokoknya gue pernah kerja di beberapa perusahaan. Terus gue pas 2014 awal gitu ya, gue punya temen nih di Surabaya gitu. Dia bilang, "Kak, lu emang gak bosen di Sumbawa mulu? Terus? Keluarlah biar lu bisa berkembang gitu kan," kata temen gue nih ya. Bener. Terus akhirnya gue berani diri, gue modal cuma 2 juta lo datang ke Surabaya. Sumba ke Surabaya, modal 2 juta. Iya. Belum nggak tahu mau ngapain. Iya. Pokoknya masa-masa 2014 awal tuh adalah masa-masa yang gue pikir kayak ini kayaknya titik terendah di dalam hidup gue. Surabaya. Gue pertamanya ke Surabaya kak. Gue kayak orang hilang tahu nggak sih di Surabaya, gile. Gue tuh rencananya
rencananya ke Surabaya nih mau kerja ya, tapi ternyata gue nggak jadi kerja ke Surabaya. Akhirnya gue ke Semarang karena gue punya teman di Semarang yang dia tuh baru. Berarti di Surabaya nggak jadi kerja gue. Terus di Semarang itu gue punya temen yang dia juga itu baru lulus kuliah. Jadi sama-sama. Jadi kita nyari kerja bareng, ikut kayak job street. Bukan job street tapi sih job fair gitu ya. Ikut-ikutan job fair gitu. Dan akhirnya gue dapat kerja Kak di Semarang ya. Itu belum lanjut kuliah? Kan gue baru sampai D3 kan. Oke. Gue di Semarang itu ketemu kesayangan belum? Belum. Masih panjang lagi. Belum. Seru banget. Terus. Masih sama yang lama nih. Oh, ini masih sama pacar yang sebelumnya. Ya udah, nggak usah dibahas nanti daripada keributan ada di rumah tangga. Bener. Gara-gara video ini. Pertama kali gue kerja gue jadi sales bank. Sales sebuah sales perbankan itu. Funding lending waktu itu. Cari deposito atau cari pinjaman? Enggak, nabung aja, bukan deposito sih. Jadi buka tabungan itu kerja sama Hypermart. Jadi pertama kali gue kerja di Hypermart, berdiri berjam-jam pakai heels. Ya Allah, itu capek banget sih, sampai kaki gue lecet gila ya. Kadang gue kalau capek, kan kalau di Hypermart ngejar-ngejar lagi gitu kan. Nah, di Hypermart itu kan ada bagian-bagian yang jualan sendal-sendal gitu kan, ada bangkunya kan. Karena gue duduk di situ, capek gue gila. Misi ya Mbak ya gitu ya. Gila, udah enggak kuat. Di Semarang. Di daerah mana tuh, kan gede banget. Waktu itu gue kerjanya di Paragon. Itu mall yang gede di Semarang, itu namanya Paragon Mall Semarang ya? Iya. Ada itu kan dekat sama rumah gue yang sekarang ini Semarang. Oh iya. Paragon tuh kan. Nah, terus di situ gue kerja. Dan di situ tuh banyak banget tau Bang Jul, dia cerita tipis-tipis tuh. Gue dulu di sini. Jadi emang waktu itu kita kesana tuh sama teman-teman tuh kayak napak tilas lo ya. Iya. Gue waktu itu dari sini nih dorong motor nih sama laki. Iya benar, gue gitu. Ya. Terus udah gitu, gue kerja di situ cuma 2 minggu, dapat gaji lumayan sih ya, 400.000 nih kayaknya. 400.000 sebulan? 2 minggu. Lumayan lah. 2 minggu lah ya. Terus akhirnya kan gue kayak bingung. Aduh, ini susah juga ya cari kerja. Sementara ijazah gue itu ijazah D3, terus ijazahnya juga luar kota gitu ya, luar Pulau Jawa. Luar provinsi. Sementara di situ saingan kita ada orang-orang situ. Undip, Universitas Diponegoro, ya kan, siapa yang nggak tahu? Iya, banyak banget lah kampus di Semarang. Kampus-kampus yang bagus-bagus. Ibu kota lagi. Iya, gue ijazah D3 luar, yang nggak dilihat lah ijazah gue ya kan. Iya. Terus akhirnya kepikiran tuh buat lanjut kuliah. Karena gue dari dulu emang udah dagang ya, kayak dari pas gue SD itu, SMA gue juga udah dagang-dagang. Pas gue kerja di Sumbawa sambil kuliah gue juga dagang baju-baju segala macem ya kan. Nah, pas gue pindah ke Semarang, gue nemu yang namanya Pasar Johar. Pasar Johar ini adalah penyelamat hidup gue. Pasar Johar Baru. Bukan, Johar Baru kan di sini nih. Johar Baru. Bercanda. Pasar adalah pusat pulaan kayak di Tanah Abang lah gitu ya. Pusat pulaannya orang Semarang. Baju segala macem, jam segala macem, Kak. Pokoknya gue zaman itu gue palu gada. Banget ya. Ya, gue palu gada zaman itu, Kak. Jadi apa yang orang Sumbawa cari, gue ada-adain. Dia bilang, orang Sumbawa yang cari? Yang belanja tuh orang Sumbawa kan. Gue gak punya teman di Semarang, Kak. Zaman dulu belum ada marketplace loh. Ya akhirnya kan? Gue pengen jam dong di sana, harganya berapa? Iya, dulu kan gitu ya. Jam. Jadi gue jual. Jadi yang beli itu bukan 1-2. Istilahnya gue jadi distributor mereka. Gue mau beli PS nih di sana, harga berapa sih? Iya, gitu ya? kadang kayak gitu. Ntar ya gue cariin. Gue kayak gitu, Kak. Jadi gue nggak pernah bilang kalau barang itu nggak ada. Gue cariin dulu ya. Gue cariin. Lu harganya segini, lu mau nggak? Lu transfer duit, gue kirim. Gue dapat duit ya kan. Iya. Jadi gue nggak pakai modal zaman dulu tuh. Tapi berjalan. Gue sampai kuliah. Dibiayain sama itu. Iya. Ernista Struggle Septianingsih. Gila. Gue kuliah, gue hidup, gue ngebiayain kuliah adek gue, sama hidup adek gue dari duit jualan itu. Jualan yang kayak gitu. Selama 4 tahun. Gila. Iya. Jadi marketplace-nya orang-orang Sumbawa. Iya.
Erista Palugada Septianingsih. Tapi ada orang yang nyari apa ya? Dia anaknya tuh sekolahnya tuh jurusan kecantikan. Hah? Dia nyari patung kepala yang buat rambut wig. Oh ini apa namanya? Manekin Yang kepala yang ada rambutnya yang buat dia misalnya. Manekin ya kan di sini banyak nih tanaman. Iya. Nah, itu gue cariin, gue ada-adain, Oh gue itu tapi ada cari. dijual. Ada, Kak. Gua Maksudnya cariin. dijual di pasar Johar. Enggak, itu juga carinya di toko kecantikan. Oh, oke. Gue tanya sama orang kalau beli kayak gini di mana. Di situ gue posisinya nggak punya. Gue punya teman di Semarang kan cuma satu ya, teman gue iya. itu doang. Nah, terus akhirnya gue punya teman-teman lain itu, teman gue adalah orang pasar, tukang parkir, tukang pos, itu teman-teman gue, tukang beca. Itu salah teman-teman gue yang dimana mereka itu semua, sumpah gue nggak paham ya. Mungkin pokoknya Allah tuh baik banget sama gue, Kak. Di saat gue susah selalu ada yang bantuin. Itu kenapa lo di Semarang selalu bilang banyak banget cerita lo di sini? Banyak banget cerita yang gue kalau ingat Semarang gue pengen nangis karena hidup gue yang susah. Gue sampai makan tempe, jadi gue makan sekali sehari. Gue cuma punya uang 200.000 dan 200.000 itu gue ditipu sama temen gue. Hah? Temen lo yang satu-satunya itu? Bukan, beda lagi nih, beda temen lagi. kerja. Jadi kan aduh, semoga deh kalau ini bukan gue mau bicarain kejelekannya dia ya, tapi anggap aja namanya A. ya. Jadi pas gue kerja itu, Kak, gue kerja jadi SPG itu, Kak, di tabungan gue tuh cuma tinggal 200.000 ya kan. Oh yang waktu di Iya, Paragon. jadi kita sama-sama SPG dan itu tuh Semarang tuh lagi musim-musim hujannya banget, di mana-mana banjir kan. Nah terus si Mbak ini dia itu udah berkeluarga, udah berumah tangga, dia punya anak ya kan. Dia punya anak. Terus dia bilang, saya boleh nggak gue pinjem duit elu 150 atau 1.000 gitu. Soalnya ATM gue rusak, dia bilang gitu. Anak gue belum nyusu, anak gue minta beli susu, rumah gue banjir. Ya kan. Ntar gue ganti. Semarang doyan banjir ya. Iya, ntar gue ganti kalau misalnya kita udah gajian gitu kan. Ya. Tapi Terus ternyata seperti ini dia nggak ganti, Kak. masih kenal, masih kontak kan? Nggak tahu sih ya. Terus Ya semoga masih hidup ya. iya nggak Iya. apa-apa, biar aja lah. Tapi mungkin dari situ gue dapet rezeki yang lebih banyak gitu kan. Iya. Terus gue bayangin gue nggak punya duit, Kak, itu gue pinjemin dia, dia nganterin gue buat ngambil duit buat ngasih dia, gue dari ATM gue kasih nih ya gitu. Padahal posisinya gue juga nggak punya duit saat itu. Terus akhirnya habis itu gue tagih-tagih nggak diganti-ganti. Dia abis itu dia nggak kerja lagi kan, dia udah keluar. Dia keluarnya lebih dulu daripada gue. Dia nggak kerja. Terus gue tagih-tagih, gue telepon aktif, abis itu gue diblok. Terus Tapi emang banyak pasti kejadian. terus ya, Teman-teman kita karena yang gue gitu. gue nggak, awalnya gue niatnya kesana itu, gue merantau itu gue niatnya cari duit. Jadi Emang cari duit? Gue sesusah apapun hidup gue nggak pernah cerita ke nyokap gue nggak pernah bilang kalau hidup gue di sini susah, gue nggak bisa makan, gue nggak pernah minta duit. Berarti sampai sekarang nyokap lu belum tahu cerita ini? Enggak. Enggak tahu. Semoga nanti nyokap lu jangan nonton YouTube ini dong berarti ya. Terus kan abis itu ya udah. Pasti dapat pelukan hangat ya abis ini kalau akhirnya dia nonton ini. Abis itu udah ya, gue udah jualan, udah lumayan. Gue pernah sehari omset gue 1 juta, itu omset loh, bukan keuntungan modal ditambah untung ya. Jadi Iya. pure untung gue tuh 1 juta sehari gitu. Laba bersihnya ya. Laba bersih gue 1 juta, makanya gimana 1 juta dah gue. sehari. Iya, gue berani bilang ke nyokap gue. Sebulan 30 juta. Gue bilang tapi enggak tiap hari. Iya. Gue paling dulu sebulan tuh dapat 10 juta, 15 juta gue dapat. Anak belum S1 waktu itu. Belum, gue masih 300 kan. Udah mati, kalau kayak gini gue nggak usah kerja kantoran lah, gue jualan aja gitu. Iya. Duit gue lebih banyak daripada mereka yang kerja kantoran gitu kan, gue pikirnya. Terus akhirnya masuklah yang namanya marketplace. Oh. Nah dari situ gue udah mulai kurang, penjualan gue udah mulai kurang. Karena mulai ada nih si toko bagus. Yang Kaskus marketplace oren, ya forum. Kaskus mah udah lama kan. Yang baru yang oren itu yang paling ngeri banget, oren.
Atau di Shopee. Iya. Terus akhirnya apa namanya? Udah mulai kurang penjualan. Gue juga sambil kuliah kan, bayar kuliah. Jadi itu udah mulai pusing nih gue bayar kuliah, Kak. Wah, gue gimana nih belanjanya? Aduh, gimana nih gue, mana gue pikirin makan, terus gue harus mikirin adek gue juga. Gitu. Tapi saat itu adek gue alhamdulillahnya masih dibiayain kuliahnya, dibayarin sama nyokap gue kan. Sampai akhirnya. Tapi lu cuma kayak nambah patungan Iya, aja paling gue gitu. kayak makan, gue biayain makan kayak gitu aja kan. Habis itu udah kelar nih, udah nggak jualan, apa namanya, udah mulai sepi nih jualan gue kan. Tapi alhamdulillahnya tuh kayak ada aja duit gitu buat gue bayar kos, gue bayar makan, itu buat bayar kuliah ada aja gitu, walaupun sedikit tapi kekumpul sampai gue bisa hidup selama kurang lebih 4 tahun di Semarang. Gila, dan itu perjalanannya Mbak Arista di Semarang sangat luar biasa sekali. Dia harus bikin jilid 2 sih. Iya benar. Habis maghrib apa minggu depan aja. Sip, ya udah teman-teman, nanti kita di break dulu karena mau ada sesi lain setelah ini dan kita juga mau persiapan buka puasa dulu. So, thank you udah ikutin acara kita hari ini dan terima kasih banyak atas waktunya sudah ikutin kita, dan ini super nanggung ya. Iya, nanggung banget karena gue udah gitu. karena gue tuh apa nih lanjutannya gitu ya. Karena gue tuh udah tahu lu juga ke Surabaya, perjalanan bekerja lu juga seseru itu. Jadi kan gue baru sampai Semarang nih, Kak. Bener, dan Semarang itu kan waktu itu kan ketika Semarang kemarin ada cerita-cerita, ini gue ada ini nih di sini. Belum gue nyampe ke Pasuruan, Kediri. Gue tuh pengen agak ngobrol sama lo waktu itu, cuma agak-agak ngablu di pala gue nya karena kan lelah seharian tuh ya kan, gue keliling. Jadi gue gimana ya nanggepinnya, cuma gue pengen cerita juga gitu. Ya udah, oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton Pena Enterprise hari ini, nonton di ketemuan penasaran podcast hari ini, dan thank you Mbak Arista ada di edisi ini untuk thank you juga mampir di kelas kita. Nanti harus ada lagi abis ini. Semoga abis ini atau minggu depan deh. Kayaknya kita lanjut abis maghrib. Siapa takut sih sebetulnya, cuma ini masalahnya. Oh iya, mau tutup ya. Iya. Gitu ya. Ya udah, oke, terima kasih. Selamat berbuka puasa yang nanti mau buka puasa, dan bye. Bye. Selamat penasaran.